care about the new coronavirus in China. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang melanda dunia dari awal tahun 2020 menjangkiti hampir 20 juta umat manusia. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, menyebabkan gangguan ringan hingga berat pada sistem pernapasan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pesatnya penyebaran COVID-19 di dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan kelangkaan pada sejumlah alat kesehatan, seperti yang terjadi saat kasus virus corona terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020. Kala itu, masker, cairan pencuci tangan, alkohol, alat pelindung diri, bahkan alat bantu pernafasan berupa ventilator diburu masyarakat yang menyebabkan kenaikan harga fantastis. Bahkan, alat tes cepat COVID-19 yang seharusnya hanya diperuntukkan penggunaannya di fasilitas kesehatan, turut diboyong masyarakat. Pemerintah pun bergerak cepat merespon hal tersebut. Kita tahu sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi, dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Dan untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, terutama industri dalam negeri kita dalam memproduksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID, baik itu yang berkaitan dengan industri bahan baku, obat, farmasi, fitofarmaka, yang berkaitan dengan APD, yang berkaitan dengan industri masker, atau yang berkaitan dengan industri ventilator. Untuk itu saya minta beberapa hal. Yang pertama, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan kebutuhan di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengkoordinasikan berbagai pihak dari kementerian dan lembaga pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, serta industri melalui Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 sebagai respons penanggulangan virus corona yang dibentuk pada awal Maret 2020. Konsorsium tersebut mengemban tugas untuk memberikan kontribusi menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia pada bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 terdiri dari lembaga pemerintah non-kementerian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN, dan Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Selain itu, dilibatkan juga perguruan tinggi yang mencakup Universitas Indonesia UI, Universitas Gadjah Mada UGM, Institut Teknologi Bandung ITB, Institut Pertanian Bogor IPB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Erlangga. Serta industri farmasi mencakup PT Bio Farma dan PT Soho. Anggota konsorsium juga menjaring para peneliti diaspora Indonesia di luar negeri untuk bersinergi dalam menghasilkan kajian dan inovasi yang bermanfaat dalam menangani darurat COVID-19. Pembentukan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 turut dimaknai sebagai bentuk kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang patut menjadi kebanggaan karena merupakan buah dari inovasi putra-putri bangsa. Kami dari Kemenristek BRIN ingin memaknai kemandirian tersebut tidak hanya sekedar istilahnya memindahkan produksi alkes tersebut dari luar ke dalam negeri atau hanya sekedar merakit alkes yang sudah didesain dari luar negeri,
tetapi kita juga ingin menciptakan alkes yang berasal dari inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh putra-putri terbaik kita, terutama para peneliti, perekayasa maupun dosen. Nah, pemerintah memutuskan untuk menambah APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, salah satunya bidang kesehatan senilai 75 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan perlindungan tenaga kesehatan dengan pembelian alat pelindung diri. Peningkatan kapasitas 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, intensi dokter spesialis, santunan kematian terhadap tenaga medis, serta dukungan penanganan lainnya seperti pembelian tes kit, hand sanitizer, dan ventilator. Ventilator merupakan salah satu alat kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID-19. Para pemangku kepentingan pun bergandeng tangan meramu inovasi guna memproduksi ventilator. Pak Pri, yang saat ini sedang berproses bersama-sama lintas kementerian termasuk juga dengan LKPP dan ada dorongan juga dari Kemenristek BPPT bahwa produk-produk yang digunakan untuk COVID terutama yang inovasi-inovasi produk-produk dalam negeri, ada ventilator, kita punya sudah ada 4 ventilator yang ada izin edarnya. Ini semua dimungkinkan untuk ada katalog khusus. Jadi katalog khusus inovasi produksi dalam negeri untuk COVID. Yayasan Pembina Masjid Salman YPM Salman Institut Teknologi Bandung tergerak untuk menciptakan inovasi dengan memproduksi ventilator. Di tengah minimnya komponen pembuatan ventilator, tak menyurutkan mereka untuk turut menyumbang sumbangsihnya, menciptakan alat bantu pernafasan yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19. Di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19, hal yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan alat bantu medis, salah satunya ventilator. Berdasarkan data WHO, 1 dari 5 pasien penderita COVID-19 mengalami kondisi medis yang serius dan kesulitan bernapas. Saat COVID-19 pada Maret 2020 mulai merebak di Indonesia, stok ventilator yang ada di rumah sakit sangat terbatas. Selain itu, keberadaan ventilator di pasaran menjadi rebutan dengan harga yang tinggi. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Syarif Hidayat, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung STEI ITB, yang juga pembina Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, bersama aktivis Salman ITB dan mahasiswa lintas bidang pendidikan, mengembangkan purwarupa produk ventilator darurat. Purwarupa ventilator tersebut diberi nama Ventilator Portable Indonesia (VEN-I), yang ditujukan sebagai alat bantu pernafasan bagi pasien dengan kegawatan level menengah dan diperuntukkan bagi pasien Intensive Care Unit (ICU). Jadi di dalam pembuatan alat ini memang kami mendapatkan bimbingan dari Kementerian Kesehatan, lebih khususnya dari BPFK Jakarta, yang belajar bersama dengan kami. Karena tidak ada nomenklatur ventilator CPAP di Indonesia pada waktu itu. Boleh dikatakan ini adalah ventilator pertama. Yang dikenal di BPFK adalah ventilator umum seperti yang ada di ICU, yang lengkap, yang kompleks. Oleh karena itu protokol pengujiannya pun kompleks. Nah, kita belajar bersama sampai akhirnya bisa memutuskan bahwa untuk kebutuhan COVID ini adalah hal-hal seperti ini saja yang perlu diuji.
Sulitnya mendapatkan komponen untuk membuat fan E tak menggetarkan Syarif dan kawan-kawan. Bahan yang digunakan akhirnya menggunakan peralatan yang mudah didapat, seperti motor, pompa, selang, kipas, valve, dan programming dengan Arduino. Secara garis besar, alat ini mampu mengeluarkan napas sebanyak 12 hingga 18 kali per menit, tanpa harus terhubung dengan tabung oksigen. Keunggulan fan E terletak pada kesederhanaannya. Fan E juga dilengkapi dengan pengatur temperatur yang dapat diatur untuk dapat memanaskan uap air untuk mengurangi kadar virus dalam tubuh pasien pengguna fan E. Nah, selain itu juga di ventilator kita itu ada pemanasnya juga. Sebenarnya ini bukan pemanas sih, tapi lebih pelembab. Jadi berdasarkan berbincang-bincang dengan dokter, beliau mengatakan bahwa jika dengan temperatur udara yang lebih tinggi itu bisa membantu mengurangi virus corona yang ada di dalam tubuh pasien. Dan juga karena temperaturnya lebih panas dan nggak mungkin kita ngasih suplai udara yang kering. Soalnya kan kalau kita nafas udara kering kan seret tenggorokan kita. Makanya ini kita pakai botol air dan dikasih pemanas. Jadi uap airnya juga terbawa oleh udara sehingga paru-paru kita tetap nggak kering lah istilahnya gitu. Dalam pembuatan fan E, YPM Salman ITB tak sendiri. Ada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia. Untuk proses assembly dilakukan di Politeknik Manufaktur Polman dan Politeknik Bandung Polban, serta beberapa sekolah menengah kejuruan SMK dan UMKM. Namun, kontrol terhadap kualitas dan kalibrasi tetap dilakukan ITB. Sejak awal proses pembuatan fan E, Polman turut andil dalam membuat sekitar 30 komponen dan merakit sebanyak 560 unit fan E. Jadi kami membantu dari sisi manajemen proyeknya, lalu dari sisi engineering, dan membantu juga kami dalam pembuatan komponen, di mana komponennya itu yang terakhir itu sekitar 30 buah komponen yang kita bantu. Lalu jumlah terakhir sampai akhir hari ini itu kita membantu sebanyak 560 buah dari mulai komponen sampai merakit. Dengan total itu adalah dari Salmannya sendiri ventilator yang sudah dibuat adalah sebanyak 1.000 seperti itu. Dalam pembuatannya, dana operasional yang digunakan berasal dari dana umat yang terkumpul di YPM Salman, serta bantuan dari 2.408 donatur baik dari kalangan institusi, komunitas, maupun pribadi. Dana donasi terkumpul lebih dari 12 miliar rupiah, sehingga bisa menciptakan 1.000 unit fan E. Data per 24 Juli menunjukkan fan E telah digunakan di 277 rumah sakit di 34 provinsi. Kehadirannya pun amat dirasakan manfaatnya oleh para tenaga kesehatan yang merasakan langsung kemudahan dalam menggunakan fan E yang memiliki fungsi utama Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP atau CPAP. Ketika mendengar kata ventilator, wah ribet juga nih ventilator gitu. Tapi ketika fan E ini datang, karena memang dia simple, modenya cuma satu mode aja sih PEP, sehingga penggunaan ini aman, penggunaan ini dan sangat mudah, tinggal ngatur aja gitu kan, 5, 10, 10 begitu saja. Karena penggunaan mudah itu ya kita dengan mudah aja kita menggunakannya seperti itu. Sejak Agustus 2020, Fan E telah mengantongi nomor izin edar alat kesehatan Kemenkes. Selain Fan E, Indonesia juga memiliki Convent 20, buatan Universitas Indonesia. Convent 20 menjadi bukti kerja keras peneliti dan inovator UI dalam mendesain dan memproduksi dalam waktu 3 bulan dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 70%.
Dengan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia secara signifikan, kebutuhan akan ventilator pun sangat dibutuhkan. Selama ini ventilator di Indonesia diperoleh melalui impor. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjajah dunia, terjadi keterbatasan stok ventilator impor. Sampai saat ini belum ada ventilator produksi asli Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data per Maret 2020, terdapat 8.413 ventilator yang tersebar di 2.867 rumah sakit di seluruh Indonesia. Tim ventilator Universitas Indonesia UI mengembangkan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik yang diberi nama Coven 20. Dengan tujuan turut memberikan kontribusi dalam menghadapi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwasanya Februari 2020 adalah awal dari masa kelam Republik ini karena COVID-19 atau COVID-19 masuk ke Indonesia. Sejak dari saat itu, maka Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang memang saya diamanahkan menjadi dekan, langsung kita bergerak untuk kita mencoba mencari ide bagaimana kita bisa berkontribusi di suasana yang mencekam ini. Alhamdulillah ide ventilator ini tepat sekali pada waktu itu, sehingga langsung dibentuk yang dimana diketahui oleh teman-teman dari Biomedical Engineering-nya Fakultas Teknik. Kini Coven 20 telah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan dan telah didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Sebagai ventilator multimode juga memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih hemat, mudah dibawa, hemat energi, serta mudah dioperasikan. Pada tahap awal, UI memproduksi 300 unit Coven 20 yang biaya produksinya didapat dari hasil penggalangan donasi dari beberapa perusahaan serta komunitas Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI, Iluni FTUI. Ada dua sistem cara kerja ventilasi multimode. Coven 20 adalah mode Continuous Positive Airway Pressure, CPAP. Digunakan untuk pasien COVID-19 berstatus PDP yang masih sadar. Sehingga pasien hanya perlu dibantu diberikan oksigen ke paru-paru dengan tekanan positif dan setiap napas dimulai dan dihentikan oleh pasien sendiri. Dengan volume tidal dan laju pernapasan yang ditentukan oleh mekanisme pernapasan mereka. Mode Continuous Mandatory Ventilation, CMV, digunakan untuk pasien hilang kesadaran dengan gejala pneumonia yang mengalami kesulitan pernapasan sehingga perlu dikontrol oleh mesin time trigger. Jadi alat ventilator Coven 20 itu punya dua mode, yaitu mode CPAP dan mode CMV. Kalau ventilator yang ada, apapun jenisnya ventilator itu biasanya ada tiga tipe. Ya. Ada tipe assisted, ada tipe assisted termasuk di situ adalah CPAP. Jadi membantu. Sistemnya adalah membantu pasien. Ada juga yang tipe mandatory. Mandatory itu kontrol ya. Artinya memang pasien dikontrol oleh mesin. Sedangkan kalau assisted itu, pasien masih bisa bernafas, tapi dia dibantu, assisted namanya juga assisted, dibantu oleh mesin, bukan dikontrol oleh mesin. Kalangan donatur menilai dalam kondisi pandemik, semua elemen bangsa harus bergerak, saling membantu terutama dalam penyediaan alat kesehatan yang amat diperlukan dalam penanganan COVID-19. Kebutuhan ventilator untuk rumah sakit di seluruh Indonesia cukup besar, dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami dari BACC Berka Kabel selaku pelaku usaha khususnya di bidang pabrik kabel, low voltage, medium voltage, high voltage, dan fiber optic cable di Indonesia dan sebagai mitra PLN, saat ini bersama dengan ABB, Power Grid Indonesia, PT ABB Sakti Indonesia, PT Berka Buana Sakti memberikan sumbangan dengan total 26 set dan dari BACC 5 set.
Salah satu jalur penyaluran distribusi Koven 20 adalah melalui Satuan Tugas Satgas COVID-19. Melalui relawan Satgas COVID-19, diharapkan Koven 20 akan tersalurkan tepat sasaran, sehingga dapat membantu penanganan pasien. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini alat bagus, udah dites, sudah lulus sertifikasi, tapi dari segi Satgas, namanya juga alat emergency, saya harapkan ini sebenarnya nggak pernah dipakai, walaupun udah dikirim. Dengan artian kita bisa segera menyelesaikan penyebaran pandemi ini. Jadi memang pemerintah, kita melihat dari Satgas, kita diberikan kewajiban, diberikan tugas untuk segera menurunkan tingkat penyebaran. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri mendorong anak bangsa untuk berinovasi menciptakan alat kesehatan dalam penanganan COVID-19. Hal ini merupakan wujud pengabdian dan kontribusi anak bangsa dalam upaya menyehatkan masyarakat.